Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eduardus Brian Rayaan dengan NIM 216544, kelas C dari Prodi S1 Pariwisata. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Sriwayuni, SE, M, EC, DFE. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menyampaikan hasil presentasi saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Layak atau tidak bisnis ini dijalankan di kemudian hari. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai latar belakang dan yang kedua mengenai aspek-aspek penilaian terhadap suatu kelayakan bisnis dan yang ketiga yaitu pemecahan soal terkait laba bersih yang diperoleh oleh toko Fashions and Models. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, seperti yang saya dan teman-teman ketahui, bahwa saat ini perkembangan fashion di dunia, khususnya di Indonesia, sudah sangat pesat. Apalagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang sudah banyak mengenal tentang fashion dan models. Apalagi banyak masyarakat Indonesia yang ingin mengikuti gaya fashion orang luar negeri yang notabene lebih mahal dari harga lokal. Dan mereka juga berharap bahwa harga fashion lokal juga bisa lebih murah dibandingkan dengan harga brand-brand ternama, tapi memiliki kualitas yang tak kalah dengan model pakaian di luar negeri. Aspek-aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama yaitu aspek hukum. Unit usaha ini memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis fashion and model yang menunjang dalam lancarnya usaha ini di kemudian hari. Yang pertama ada SIUP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan, dan yang kedua ada TDP, yaitu Tanda Daftar Perusahaan. Yang ketiga ada SKDP, yaitu Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan yang terakhir ada NPWP, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, perencanaan manajemen atau planning. Di sini, perencanaan manajemen atau planning mempunyai 3 jangka, yaitu yang pertama, jangka panjang yang bertujuan agar produk dari fashion ini dapat diterima oleh masyarakat lokal sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Yang kedua, yaitu jangka waktu menengah yang bertujuan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan inovasi dan kreativitas pada toko fashion and model. Yang ketiga, ada jangka waktu pendek, yaitu bertujuan agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar bagi toko fashion and model. Baik teman-teman, di sini teman-teman dapat melihat struktur organisasi dari usaha fashion and model. Yang pertama, ada pemilik usaha Eduardus Brian Rayaan, yaitu saya sendiri. Yang kedua, ada bagian pemasaran. Yang ketiga, ada bagian administrasi keuangan. Dan yang keempat, ada bagian SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima, ada bagian operasional, dan yang keenam ada bagian karyawan. Selanjutnya kita masuk kepada aspek yang ketiga, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada produk. Di sini produk-produk yang akan dijual pada toko fashion and model, yaitu ada baju, celana, sepatu, rim, kacamata, jaket, dan lain-lain. Target dari pemasaran itu sendiri adalah untuk mencapai suatu penjualan dengan produk yang berkualitas serta mengikuti tren masa kini. Untuk harga sendiri bervariasi mulai dari yang paling murah 25.000 per packs sampai dengan harga yang paling mahal 350.000 per packs, di mana dari masing-masing produk ini mempunyai kualitas yang baik.
Yang kedua ada promosi atau promotion. Di sini saya melakukan strategi pengiklanan mulai dari pembuatan pamflet, spanduk yang tersebar di berbagai titik kota. Ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan pada konsumen. Yang ketiga ada tempat. Tempat yang akan didirikannya toko fashion and models ini juga sangat strategi, yaitu di tengah-tengah kota atau pusat keramaian. Yang keempat, ada karyawan. Nah, di sini kami lebih memilih atau mencari karyawan yang mempunyai waktu freelance dan karyawan yang berusia 18 tahun sampai 25 tahun. Karena ini sebuah pengikat utama bagi para pelanggan. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan, di mana sumber-sumber dana untuk mendirikan suatu usaha ini, pemilik atau saya sendiri selalu menggunakan moto hidup dalam merencanakan keuangan, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Nah, kami mengambil modal dari Bank BCA itu sebesar 40 juta ribu rupiah untuk investasi. Ditambah modal sendiri sebesar 30 juta ribu rupiah. Jadi total dana untuk mendanai usaha fashion and models ini adalah sebesar 70 juta ribu rupiah. Dengan rincian anggaran dana terdiri dari tempat dan perizinan, kemudian ada peralatan, kemudian ada pakaian, aksesoris, tas, sepatu, dan jasa-jasa periklanan. Semua itu sudah termasuk dalam biaya pengeluaran yang tadi saya sebutkan. Yang berikut ada analisa keuangan, potensi perkiraan pendapatan toko fashion and model per bulan adalah sebesar 56.800.000 rupiah, sedangkan perkiraan pendapatan per tahun sebesar 681 juta ribu rupiah. Kemudian untuk labanya sendiri adalah perkiraan laba. Laba dapat dicari total pendapatan dalam sebulan dan dikurangi dengan total biaya operasional. Laba atau rugi 56.800.000 rupiah dikurangi dengan 10 juta ribu rupiah dan hasilnya adalah 46.800.000 rupiah. Maka pada usaha fashion and models ini dapat terhitung balik modal, yaitu dengan laba bersih yang diterima setiap bulan sebagai pengembalian modal investasi. Laba yang akan diperoleh dari usaha fashion and models ini dalam sebulan berkisar 46.800.000 rupiah dengan modal investasi atau modal awal sebesar 70 juta ribu rupiah, sehingga usaha fashion and models ini dapat balik modal sekitar 1,5 bulan. Selanjutnya kita masuk kepada aspek teknis atau operasional. Di sini kita mempunyai yang pertama ada rencana pengembangan, yang kedua ada sarana prasarana, yang ketiga ada tenaga ahli, yang keempat ada bangunan dan fasilitas, yang kelima ada jadwal pelaksanaan, yang keenam ada biaya teknis, dan yang ketujuh rencana pengoperasian usaha. Selanjutnya kita masuk kepada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada sosial. Selanjutnya kita masuk pada aspek AMDAL, yaitu ada lingkungan industri dan lingkungan hidup. Yang terakhir kita masuk kepada aspek persaingan, yang terdiri dari keunggulan yang dimiliki toko fashion and models ini mempunyai keunggulan dari toko lain. Oke, baik teman-teman, cukup sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Brain, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.